dalam syariat Islam, nah apa hukum atau tingkatan hukum berkorban itu? Apa tingkatan hukum berkorban? Karena ada orang yang mendapatkan berbagai informasi bahwa berkorban itu mesti sekian kali. Kalau sudah sekian kali berhenti, ya bermacam cerita yang berkembang tentang korban. Bermacam cerita yang berkembang tentang korban. Di antaranya adalah cukup 1 ekor sapi, 7 kali korban, setahun 1 bahagian. Kalau 7 kali, kalau jadi siku jawi Allah tu. Padahal Nabi SAW hampir setiap tahun berkorban. Bahkan ketika beliau melakukan haji wada', korban beliau mencapai 100 ekor. Dengan hadiyu, dengan dam yang beliau bayar. Nah, karena itu alasan membatasi korban hanya pada 7 bagian tidak ada di dalam tuntunan syariat Islam. Kalau harus dibatasi sampai 7 saja. Karena itu, selagi ada kemampuan, tidak patut ibadah korban ini dilalaikan dan dianggap enteng oleh kaum muslimin. Di antara dalil yang memperingatkan orang-orang yang mampu namun enggan untuk berkorban adalah hadis dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang punya kelapangan, walam yudhi, dan tidak berkorban, walam yudhi, padahal dia punya kelapangan hidup, mampu dia, namun dia tidak berkorban. Apa peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala yaqrubanna musallana, jangan dekati tempat salat Id kami. Jadi bukan masjid kami, bukan begitu mengartikan. Kadang orang kan ada mengartikan si anda ndak korban mampu ndak usah ndak ke masjid lain. Nyopa malih dia masjid Assalamualaikum. Tentu menjadinya ndak ke masjid. Ini makna fala yaqrubanna musallana, artinya orang itu bukan larangan secara mutlak maknanya, tetapi peringatan, hadir pun dia, kehadirannya tidak diredai. Jadi jangan difahami nanti ndak lo salat raya dia, dah 2 lo tinggal, sudah berkorban tindak salat raya ndak lo, baku dak salat raya. Yo kecil ustaz, si anak mampu berkorban ndak berkorban, ndak usah ada kek kata lapang orang solat. Itulah 2 tinggal. Jadi bahasa seperti itu harus difahami sebagai zajran yang dituju oleh Nabi. Jangan sampai memandang enteng sehingga melalaikan korban. Itu sebenarnya. Jadi harus difahami kapan kalimat itu mempergunakan kata berkias, dan kapan kalimat itu ditempatkan dalam makna tarhib. Ini sama je bahasa awak. Larangan itu
bisa jadi difahami seperti ada anak kurang bananya menenggang bapaknya lu makan, so itu nyopai ke bawah tuduhannya santuan nasi sadon. Tinggal seketik, hati ibu dek berang, ang ya dak berpikir abina dia nasi den. Nah, benar tak kalau difahami di anak tadi nyetunggang sadon? Bakok abian, kan ibu tadi ngecek abian. Ini memahami lafaz sunnah tersebut difahami dalam rangka tarhiban, peringatan agar orang takut dengan apa? Menganggap enteng dan melalaikan ibadah ini. Karena seorang mukmin apabila ada imbalan amal yang begitu besar, sahih itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang beriman tidak akan membiarkan ibadah tersebut berlalu sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena itu apa hukum berkurban? Pendapat jumhurul ulama, berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Apa dalil yang dipakai oleh jumhur? Satu adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar tadi. Bagaimana memahami ayat itu? Bagaimana memahami ayat tersebut sehingga kesimpulannya berkorban adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan kata fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu itu, makna salat di situ adalah salatul Id. Kemudian berkurbanlah. Ini bagi orang yang memahami bahwa ataf itu bukan hanya sekedar menggabungkan, tetapi juga membawa makna dari yang sebelumnya. Maka ketika ada firman Allah fasalli, salatlah karena Tuhanmu, maknanya adalah salatul Id. Hukum salatul Id adalah sunnah. Kemudian datang kalimat wanhar dan berkorbanlah. Mereka berpendapat digabungkannya oleh Allah antara salat Id dengan kurban itu menunjukkan hukum kurban bukanlah suatu kewajiban sebagaimana salatul Id. Nah, itu pendapat ulama. Nah, kemudian ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati", apabila kamu sekalian telah melihat muncul bulan pertanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin untuk berkurban, fala ya'khudhanna min zufrihi wa sya'rihi syai'a, janganlah hendaknya orang itu mengambil sedikit pun, memotong rambutnya, begitu juga kukunya. Nah, ada saya dengar sebagian orang keliru memahami hadis ini. Mereka mengatakan ndak awak ndak boleh motong kuku, tapi itu kuku Jawi ndak boleh dipotong. Ada kan orang yang berkata begitu. Nah, apakah benar begitu pemahamannya? Tidak. Sebab dhamir yang muncul di dalam hadis itu jelas kemana tertujunya, yaitu kepada orang yang berkurban. Nah, yang perlu bagi kita dalam membicarakan hukum berkurban, apakah sunnah
atau wajib dari riwayat tadi adalah kalimat wa arada ahadukum ayyudhhiya. Salah seorang kamu ingin untuk berkorban. Nah, kalau Nabi SAW telah mengatakan berkorban itu berdasarkan kepada keinginan, nah bagaimana kita mengatakan itu kewajiban? Jadi, karena itu berkorban hukumnya sunnah muakkadah, bagi orang yang lapang tidak patut untuk melalaikannya. Dia apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Nah, selesai hukum.